Tuhan bersabda, jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu. Rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Adalah merupakan perbedaan kualitatif yang mutlak antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Jalan Allah lebih tinggi daripada kebudayaan manusia. Pada saatnya segala kesuksesan manusia dan kristalisasi kebudayaan manusia akan nampak kekurangan yang sesungguhnya ketika diperhadapkan dengan penghakiman Allah berdasarkan kebenarannya. Pada waktu manusia bergumul, berjuang di dalam proses menjalankan mandat kebudayaan dan memperoleh kesuksesan tertentu, untuk penemuan mereka akan hikmat yang Tuhan sembunyikan dalam alam semesta, manusia seharusnya merasa kemuliaan Tuhan itu besar. Kesuksesan ilmiah manusia adalah menemukan hikmat Allah yang disembunyikan di dalam alam yang diciptakannya. Tujuan terakhirnya adalah menyatakan kemuliaan, kuasa, dan keilahiannya yang kekal. Bukan saja supaya manusia merasakan keberadaannya, tetapi juga mengembalikan kemuliaan manusia yang diberikan Allah kembali kepada Allah yang kekal. Ayat ini Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 merupakan suatu proklamasi sekaligus deklamasi yang serius. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu, rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan manusia, dan rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan manusia. Firman yang Allah wahyukan jauh melampaui pikiran filsafat manusia. Kemuliaan hidup Allah dan peta teladan Allah yang terhormat jauh melampaui semua kesuksesan moral etika manusia. Kristus yang datang ke dalam dunia adalah puncak manifestasi rancangan dan jalan Allah di dalam sejarah manusia dalam tubuh jasmani. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, Dia telah memanifestasikan firman Allah yang melampaui semua filsafat, sistem pemikiran, dan bentuk pemikiran manusia ke dalam dunia. Kehidupan Tuhan Yesus mewujudkan apa yang seharusnya dicapai, namun nyatanya gagal dicapai oleh manusia, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah. Apakah yang Tuhan katakan di sini? Jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Di dalam sejarah, kebudayaan pernah mengontrol, menguasai bagian-bagian terpenting dari sifat manusia. Bagi saya, kebudayaan adalah jiwa masyarakat. Demikian yang Bapak Stephen Tong katakan, the soul of the society. Jika jiwa telah mengontrol suatu aktivitas tubuh, maka aktivitas seluruh masyarakat pun akan dikontrol olehnya. Maka aktivitas politik, aktivitas moral, psikologis, ekonomi, seni, sastra, drama, tradisi, etika sosial, semua aktivitas dikontrol oleh satu jiwa yang berada di belakangnya, yaitu jiwa itu kebudayaan. Tatkala engkau pergi ke suatu masyarakat, engkau dapat mengenali jiwa yang berada di baliknya melalui kegiatan atau aktivitasmu. Ketika seseorang menjabat di pemerintahan, artinya dia berada di bawah kekuasaan, bukan dia mendapat kekuasaan. Kita seringkali bingung. Kadang kita dipercaya Tuhan menjabat kekuasaan, kita tidak mau berada di bawah kekuasaan, tapi kita mau menguasai kekuasaan. Ini jalan manusia, tetapi lain dengan jalan dan rancangan Tuhan yang sangat berbeda, yang tidak mungkin lepas dari kesalahan-kesalahan manusia sebelumnya. Oleh sebab itu, jalan yang manusia lakukan kadang percuma, kadang tidak ada arti, kadang penuh dosa, penuh kedengkian, penuh iri hati, merusak moral. Zaman sekarang ini yang dikatakan zaman yang maju. Masalah-masalah terjadi, perusakan alam, penggundulan hutan,
masalah AIDS, HIV, narkoba dan seks, masalah peleburan negara, masalah politik dan yang lain yang tidak ada habis-habisnya bila kita pikirkan. Kebudayaan manusia satu persatu menghilang. Kebudayaan-kebudayaan yang agung, Sumeria, kekuatan Mesir kuno, kekuatan Romawi kuno yang kuat di militer, kekuatan negara Yunani yang dulunya adalah ahli di dalam pengetahuan, sekarang terjebak di dalam krisis keuangan yang paling sulit daripada negara Asia manapun. Ini patut menjadi perhatian serius dari kita, para siswa sekolah menengah teologi Kristen yang ada di daerah terisolasi, sehingga kita belajar bahwa kadangkala, seringkali rancangan yang kita mau bukan yang digendaki Tuhan, sehingga jalan yang kita laksanakan kadang bukan jalan Tuhan yang tunjukkan untuk berbuat benar. Itu sebabnya waspadalah di dalam tahun-tahun terakhir ini. Masa-masa penghakiman akan tiba. Pelajari kitab suci, Alkitab, sesering mungkin untuk mendengar isi hati Tuhan, suara Tuhan, dan apa mau Tuhan di dalam hidup Pak Intanus, Pak Libanus, Pak Etinus, Pak Laganus, Pak Wemius, Pak Deanil, Pak Denius, Ibu Elvira, Pak Yosua, dengan yang lainnya, sehingga kita tidak salah pilih. Yesaya sekali lagi menuliskan dengan ketat mengenai kualitas jalan yang Tuhan percayakan pada manusia dan kualitas jalan yang manusia inginkan sendiri. Rancangan Tuhan tidak ada bandingnya dengan rancangan manusia. Tapi kadang kita melawan Tuhan, melawan kuasa Tuhan, melawan kehendak Tuhan, kebenaran Allah. Maukah mulai hari ini engkau bertobat satu persatu? Engkau memulihkan dirimu satu persatu. Engkau memulihkan hubunganmu satu persatu. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membawa Injil, menjadi pemberita-pemberita Injil, pencari jiwa di dalam kehidupan kita, di dalam menjangkau suku-suku yang belum mendengar Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini. Tetaplah berdoa, tetaplah mencari jalan Tuhan, tetaplah mencari rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita, termasuk di dalam pendidikan, kesehatan, dan apa mau Tuhan. Apa mau Tuhan terhadap saya, Andre Christian, terhadap saya, Bapak Yosua? Apa rancangan Tuhan? Sehingga saya tidak mau mereka-reka merancang jalan saya sendiri, merancang keinginan saya sendiri. Tetapi rancangan Tuhan harus kita dahulukan. Kepentingan Tuhan harus kita dahulukan. Demikian juga kiranya Bapak pemimpin-pemimpin yang ada, Bapak Bupati, Bapak Presiden, kiranya engkau dengan hati yang lembut membalikkan pikiran dan jalanmu ke arah pertobatan yang sejati, sehingga mengerti rencana dan jalan Tuhan akan hidupmu, dan engkau bisa berbuat untuk kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan masyarakat yang engkau pimpin. Kiranya ini menjadi perhatian serius bagi setiap kita. Mari bertobat, bertobatlah, menjangkau jiwa yang ada. Bapak Keanus, Pak Intanus, oke, setuju?